Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dan sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita bersambung yang berjudul Joko Kendil. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Marilah kita sambil melihat pemandangan indah, tonton videonya, simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, sekarang bagian yang kedua, yaitu menjadi anak angkat. Badan Raden Putra yang sudah berubah menjadi periuk itu terus menggelinding ke arah timur. Akhirnya ia sampai di sebuah desa. Karena sudah lelah, ia bermaksud istirahat. Ia duduk menyandar di batang pohon. Angin berhembus perlahan-lahan. Joko Kendil merasa segar badannya. Ia hendak bangkit meneruskan perjalanan. Ia ingin bertemu dengan janda, seperti yang dikatakan utusan Dewata itu. Ia ingin cepat-cepat mengabdi kepada janda yang tidak punya anak itu. Tetapi di manakah rumah janda itu? Siapakah namanya? Joko Kendil bingung sejenak, tetapi ia tidak merasa khawatir. Ia percaya Dewata tidak akan berbohong. Ia percaya janda itu pasti akan bisa ditemuinya. Dewata itu Maha Agung, ia juga Maha Kuasa. Tiba-tiba Joko Kendil mendengar suara. Cepat ia bersembunyi. Ia takut jangan-jangan orang yang terdengar suaranya itu akan membawa dirinya dan menjadikannya alat penanak nasi. Dengan hati-hati sekali Joko Kendil berjalan mendekati asal suara itu. Beberapa langkah dari tempatnya, Joko Kendil melihat seorang perempuan setengah tua sedang mengumpulkan kayu bakar. Sambil bekerja, ia berkata sendiri. Ia mengeluh tidak punya anak. Ia ingin punya anak yang bisa membantu mencarikan kayu bakar dan daun yang bisa dijual ke pasar. Ia ingin punya anak supaya tidak merasa sepi kalau di rumah. Tapi rupanya sudah takdir Dewata. Aku harus hidup. Tapi rupanya sudah takdir Dewata. Aku harus hidup sendirian, mencari kayu sendiri, menjual dagangan ke pasar sendiri, di rumah yang sepi juga sendiri. Alangkah enaknya punya anak, kemana-mana bisa berdua.
ada yang bisa diajak bicara, kata perempuan setengah tua itu. Mendengar suara perempuan itu, hati Joko Kendil merasa kasihan. Ia ingin bisa menolong, ia ingin juga menjadi anaknya. Ia bersedia mencarikan kayu kering dan daun-daunan. Ia bersedia menjualnya barang-barang dagangannya itu ke pasar. Bahkan Joko Kendil mau berburu agar perempuan itu bisa menjual daging rusa yang mahal harganya. Tetapi maukah perempuan itu menerima Joko Kendil menjadi anaknya? Joko Kendil menyerahkan diri. Apakah perempuan itu tidak menggunakannya tubuh Joko Kendil untuk menanak nasi? Joko Kendil bingung sejenak. Ia berdoa kepada Dewata, meminta bantuannya. Selesai berdoa, Joko Kendil merasa tentram. Ia tidak merasa khawatir apalagi takut. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah mendekati perempuan itu. Ia berkata, "Ma, kalau aku jadi anakmu, apakah emak mau menerima?" Perempuan itu kaget. Matanya terbelalak memandang Joko Kendil tanpa berkedip. "Tobat, tobat. Ada periuk bisa bicara seperti manusia. Siapa kamu, periuk? Kenapa ingin menjadi anakku? Aku janda tidak punya apa-apa." "Namaku Joko Kendil, Mak. Kalau Mak mau, aku kepingin jadi anakmu. Aku bisa membantu mencari kayu dan daun-daun untuk dijual. Aku mau tinggal di rumahmu. Kalau emak mau menerima aku menjadi anak, aku akan menerima. Aku akan berterima kasih sekali," kata Joko Kendil. Suaranya terdengar empuk dan sopan. "Tobat, tobat. Jadi namamu Joko Kendil?" tanya perempuan itu. Joko Kendil mengangguk. "Iya, Mak. Namaku Joko Kendil." "Apakah kamu benar-benar mau ikut aku?" tanya perempuan tua itu. Aku mau ikut benar-benar, Mak. Tidak bohong," seru Joko Kendil. "Kamu mau membantu aku?" tanya perempuan itu lagi. "Aku mau membantu emak," jawab Joko Kendil lagi. "Kamu bukan periuk yang jahat, bukan?" "Bukan, Mak. Aku tidak jahat." Perempuan itu termenung beberapa saat. Tampaknya ia sedang berpikir. Joko Kendil menunggu jawaban perempuan itu. Hatinya berdebar-debar. Ia berdoa, mudah-mudahan perempuan itu mau menerima dirinya menjadi anaknya. Doa Joko Kendil dikabul. Perempuan itu berkata, "Baiklah, Joko Kendil. Kalau kamu memang mau menjadi anakku, aku juga bersedia menjadi emakmu. Tetapi kamu harus ingat, menjadi anak tidak boleh berani terhadap orang tua, apalagi berani kurang ajar terhadap emak ini. Apakah kamu bersedia menjadi anak yang baik, anak yang menghormati orang tua?" "Aku bersedia, Mak. Aku bersumpah
akan selalu setia dan menghormati emak. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik, bukan anak yang nakal. Baiklah, kamu kalau begitu, tapi kamu harus benar-benar menjadi anak yang baik dan bukan anak yang nakal. Anak yang baik bakal memperoleh pahala, tapi menjadi anak yang nakal hanya akan celaka. Mari kita pulang, anakku. Rumah kita tidak jauh dari sini, kata perempuan itu lalu berkemas. Perempuan itu mengangkat ikatan kayu ke pinggangnya. Joko Kendil tidak sampai hati membiarkan anak emaknya mengangkat beban yang berat. Ia berseru, "Mak, biarlah aku yang membawa ikatan kayu itu. Emak membawa lipatan daunnya saja yang ringan. Emak sudah tua, tidak boleh bekerja terlalu berat." Mendengar perkataan anak angkatnya, perempuan itu terharu. Dalam hatinya ia berkata, "Engkau memang anak yang baik, Joko Kendil. Anak yang baik itu besar pahalanya. Tetapi bagaimana caramu hendak membawa gulungan kayu itu?" Melihat emaknya diam dan berpikir, Joko Kendil berkata lagi, "Mak, jangan bingung-bingung. Masukkan saja ujung ikatan kayu itu ke dalam lubang badanku, Mak. Begitulah aku kalau membawa sesuatu." Emak itu menurut. Ujung ikatan kayu bakarnya dimasukkan ke dalam lubang yang menganga pada badan anaknya. Mula-mula ia masih ragu-ragu, tetapi ia tersenyum ketika melihat Joko Kendil menggelinding dengan cepat dan kayu itu tidak terlepas. Joko Kendil berhenti, hatinya senang sebab ia sudah memperlihatkan kepandaiannya. Emaknya melangkah mendahuluinya. Joko Kendil mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Sebuah gubuk kecil, pekarangannya luas, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. "Joko Kendil, inilah rumah kita. Yang jelek tidak seperti rumah orang-orang kaya." "Tidak apa-apa, Mak. Mungkin sudah takdir kita harus punya rumah yang buruk, tetapi kita tidak boleh iri dengan milik orang lain, bukan?" Tentu Joko Kendil. Kita memang tidak boleh mengiri dengan rezeki orang. Mengiri hanya membuat kita jadi menderita. Percayalah, kamu harus tahu itu, Joko Kendil, sebab kau anak yang baik. Sejak itu Joko Kendil hidup berdua dengan perempuan janda yang tidak punya anak. Setiap hari Joko Kendil mencari kayu di hutan. Sering pula ia pulang membawa hasil buruannya. Emaknya sangat gembira, hidup mereka bahagia. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, itulah cerita bagian kedua, yaitu menjadi anak angkat. Joko Kendil diangkat menjadi anaknya oleh seorang perempuan yang setengah tua, yang dia tidak punya suami, juga tidak punya anak, dan juga hidupnya sederhana. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai jumpa di bagian berikutnya.
Wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum